Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi ini kita akan membahas tema tentang terhina karena hutang. Dan buat Anda yang di rumah, 5655676 atau 5655680 sudah bisa Anda hubungi yang ingin curhat melalui telepon, atau bisa juga melalui Skype. Silakan di @ID kami di mama.a.beraksi. Pagi ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh, dan nanti pertanyaannya akan diambil dari isi tausiah Mama. Sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah majelis taklim Nurul Huda Komplek STPI Curug Tangerang. Waalaikumsalam. Ini yang sekolah penerbangan, Bu. Jadi terbang di sini semuanya. Alhamdulillah. Ya, ada berapa orang yang terbang? 5 orang. Oke, yang berikutnya adalah majelis taklim Miftahul Ulum Cabang Bungin Bekasi. Waalaikumsalam. Berapa orang Bekasi? 60 orang, terima kasih. Ijo-ijo semuanya ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Abu Barokah Gagal Larangan Ciledug. Ini Jakarta ya, Bu ya? Jakarta, Tangerang, Larangan Ciledug. Iya, yang macet juga, Bu ya? Iya, banjir ya? Oh, banjir apa enggak? Iya, kalau lagi musim kemarau ya. Oke, sekarang kita akan ikuti tausiah Mama terhina karena hutang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhina karena utang. Apa sih pengertian utang? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan ketentuan orang lain tadi akan membayar sesuatu tadi sesuai dengan yang dia pinjam. Misalnya saya pinjam uang ke Abdel 1 juta, maka Abdel akan membayarnya 1 juta. Itu pengertian daripada utang. Hukumnya apa yang namanya berhutang? Diperbolehkan. Hutang piutang dalam agama Islam diperbolehkan. Kenapa? Ada orang hidup yang duitnya banyak, yang bisa menolong orang. Ada orang hidup yang nggak punya duit, yang perlu pertolongan orang. Ada yang hidupnya biasa-biasa saja. Ini hukumnya diperbolehkan. Bahkan, seandainya orang yang mengutang tadi, dalam kepepet, misalnya sakit keras, udah hampir meninggal, harus beli obat, maka meminjamnya itu pun boleh. Bahkan mendekati wajib untuk menolong nyawa orang lain. Memberikannya pun hampir mendekati wajib. Seolah-olah sunat makan. Sekarang, yang namanya utang piutang ada peringatan keras dari Allah. Anda lihat dalam Al-Baqarah 282. Allah memerintahkan kepada orang yang bermuamalah tidak dengan tunai, berarti berutang, wajib dicatat oleh seorang penulis. Disaksikan oleh 2 orang laki-laki balik dan berakal. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki balik berakal dan adil, boleh 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Karena 1 orang laki-laki
Kalau jadi saksi 2 orang perempuan, sudah cukup. Ditulis, dicatat, diimlakan, siapa yang minjam, berapa pinjamannya, jangan dikurangin. Bahkan Allah berfirman dalam ayat ini, seandainya orang yang berutang tadi, orang yang kurang waras, misalnya saja ada kekurangan dalam akalnya, jangan dibohongin dengan jumlah pinjaman yang lebih besar. Sesuai dengan berapa yang dia pinjam. Tapi kalau tidak kepepet, jangan membiasakan diri untuk berhutang. Kenapa? Karena yang namanya orang yang berhutang, kegelisahan pada malam hari, kehinaan di siang hari. Kenapa malam hari gelisah? Siapa yang tidak gelisah punya utang. Kusak-kesek, nggak bisa merem, ingat kapan bayarnya, kapan dapat duitnya. Makanya kalau nggak kepepet-pepet amat, jangan suka ngutang. Malam gelisah, susah tidur. Siang hari terhina, datang debt collector, nagih. Mending kalau cuma ngebentak doang, dipukul, ditabok, ditendang, ada yang sampai mati apa? Makanya kalau tidak terpaksa, jangan membiasakan diri untuk berhutang. Rasulullah bersabda, orang yang berhutang hati-hati. Karena keseringan orang yang berhutang, kalau berkata dia itu suka bohong. Kalau berjanji suka ngelak. Bulan besok ya saya bayar ya. Januari nggak dibayar, Februari enggak, sampai Januari tahun besok belum dibayar. Kalau berkata bohong, kalau janji ngelak. Padahal jelas dalam hukum agama Islam, itu adalah orang munafik. Kalau berjanji mengelak, kalau berkata bohong, kalau berikan amanat, dia hianat. Masya Allah, luar biasa. Hati-hati jangan punya hobi ngutang. Saya melihat di masyarakat saya, bahkan anggota pengajian banyak yang hobi ngutang. Mudah-mudahan beli seragam. Isra Mi'raj seragam. Halal bihalal seragam. Ngapain sih ngegedein seragam? Otak isi dengan ilmu agama. Jangan mikirin seragam doang. Ngapain pakaian keren? Otak kosong. Percuma kemasukan setan. Pamer doang dengan pakaian. Gak ada pahalanya di hadapan Allah. Cari ayatnya. Ada nggak dalilnya di pengajian seragam gonta-ganti? Kagak ada, tahu. Yang ada juga perintah nyari ilmu. Sampai ke ujung dunia, bukan pakai seragam. Di kita mah aneh, nggak ngerti sih ngajinya. Lu diutang. Bahkan yang aneh, harga 100.000 di Tanah Abang jadi 300.000. Mana otak yang jualan baju? Ibu silakan ketawa, saya tidak ngarang. Anda silakan lihat dalam Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda. Bertakwa kalian kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Tuh, jangan nyari duit di pengajian. Mana tukang baju? Mana tukang baju ngacung? Jangan nyari duit di pengajian. Pengajian bukan tempat nyari duit. Pengajian tempat nyari ilmu agama, jelas. Ini mah yang ini belum lunas dijelin lagi, belum lunas dijelin lagi. Sampai nangis-nangis di jamaah ke saya. Saya bilang, ibu, kalau begitu bilang nggak usah ngambil. Kata ustazahnya yang tukang dagang baju, ambil aja bu, bayarnya mah kapan aja. Giliran nggak dibayar, monyong. Dan ketawa mikir. Jangan membiasakan diri menghutang. Apalagi dengan harga baju seragam yang fantastik, aneh. Baju jelek aja 500.000, 400.000, nggak masuk akal sehat. Gue tukang baju, tahu harga baju kok. Saya tidak bercanda, Bu. Jangan membiasakan diri berhutang. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang mati syahid akan diampuni semua dosanya, kecuali kalau dia punya utang. Itu yang mati syahid. Apalagi kalau kita tidak syahid, mati bawa utang. Rasul bersabda, orang yang berutang, ruhnya mudabbabun bainas sama'i wal ardh, tergantung antara langit dan bumi. Kalau orang mati, meninggal dunia, membawa hutang, ruhnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi tergantung antara langit dan bumi. Mau? Jangan hobi ngutang dong. Guru ngajinya aja ngajarin ngutang, muridnya nurut juga. Jangan mau dikibulin sama guru ngaji. Kasihan tuh fakir miskin tetangga.
gara-gara arisan, gara-gara seragam, nggak ikut ngaji, dosa tuh guru ngajinya, dosa tukang dagang bajunya. Sekali lagi, jangan nyari duit di pengajian, ngutangin seragam. Kalau mau cicil buku pelajaran, cicil buku tafsir, buku fikih, buku hadis, buku tauhid, biar giliran ngaji, gurunya megang buku, muridnya megang buku, gurunya salah dikritik, diterima kritikan orang, karena tidak mustahil jamaah kita banyak yang lebih pintar dari kita. Nah, kadang-kadang dikritik ngambek, dikritik marah. Hadis lain Rasul mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia membawa utang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diambil pembayarannya dari kebaikan dia. Ngerti maksudnya? Ya. Si A meninggal dunia masih punya utang 1 dirham, 1000 dan misalnya. Karena meninggal dunia kan nggak bawa duit, maka dibayarnya dengan kebaikan dia. Mau? Makanya jangan biasakan mengutang. Tolong hobi itu dibuang, dihilangkan. Kecuali kalau kepepet. Tapi orang yang berpiutang, kalau dia 2 kali memberikan piutang dengan niat ikhlas karena Allah, seolah-olah memberikannya 1 kali. Jangan lupa kalau Anda membayar hutang, itu harus dengan terima kasih. Rasul suatu saat dia meminjam kambing dari orang Yahudi, lalu membayarnya dengan kambing yang lebih gemuk. Di kita mah banyak yang salah, minjemnya sampai memelas, dikaruniain, lihat bayar harares, ntar melulu, itu yang salah. Berani ngutang, berani bayar. Iya, baik itu dia rahasia mama untuk tema kita di pagi hari ini, terhina karena hutang. Dan buat Anda yang di rumah silakan setelah ini Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680 buat yang ingin curhat melalui telepon atau bisa juga melalui Skype. Silakan di @id kami di Mamah AA beraksi. Kita harus break sebentar, nanti kembali lagi di sini di Mamah dan A. Insya Allah.